mobil ini di lock, jadi saya nggak bisa keluar. Saya mesti keluar di depan. Ya, akhirnya ke pameran mobil lagi sekali ini. PEVS, Perikindo Electric Vehicle. Ya itulah, show kayak ke belakangnya. Seharusnya ini lebih ramai dari tahun lalu ya, soalnya merek mobil listrik kan masuknya agak banyak ya tahun 2023 itu. Ya, mari kita lihat di dalam kayak seperti apa. Wah, tapi parkirannya kosong ya. Iya, karena ini hari Rabu. Oh, parkir eventnya di sebelah situ. Mundur dulu. Karena ini hari Rabu, jadi ya dihitungnya emang hari biasa sih ya. Ini harinya agak di tengah-tengah soalnya. Ini kan hari buruh tanggal 1 Mei. Saya kesini tanggal 1 Mei. Jadi ya mungkin ada orang juga yang nggak mau keluar gitu ya. Soalnya tadi pas saya keluar dari apartemen, pakaiannya tetap aja full. Jadi banyak orang yang hari ini sebenarnya nggak keluar. Tapi karena saya ada acara Sabtu sama Minggu, jadi saya ke sini hari ini. Oh, mereka tahu ya. Ada bahasa Mandarin ya. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, biarpun saya Chinese, saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi mereka tahu pas saya siapa di sini. Ya, baru masuk ke hall motor ya. Ini ada ban merek baru nih, Neo. Ya, bawah ini ya. Neo, ya ini cuma Neo doang sih. Jadi ini mobil pertama mereka seharusnya di dalam motor ya, itu ada motor di situ. Nah ini buat ukurannya sih lebih kayak Bingo, tapi kelasnya buat lawan si REV. Tapi menurut saya sih bilang sih ini buat lawan REV ya. Jujur kalau lihat dari interior sih ini lebih bagus dari REV. Ini juga lebih kokoh gitu ya, tuh. Biarpun dia keras, tapi ini kokoh nih. Bahannya bagus. Ini juga jok kulit sintetisnya juga oke lah, nggak blesok gitu. Ini sambil kualitasnya lebih bagus sih. Oh ya, ini katanya harganya 225 juta on the road ya, 225 juta. Berarti harganya lebih se-REV, tapi dengan bodi se-Bingo. Nah, jaraknya itu katanya ini sekitar 200 km. Ya 200 km dari mobil kecil ya lumayan lah. Dan ini yang saya suka, muat 4 orang. Nih, kita coba masuk ke dalam. Ini posisi duduk saya nih. Posisi duduk saya duduk di belakang. Masih lega loh. Kepala saya juga nggak mentok. Ini mobil buat dalam kota enak ini. Tapi ya minusnya seperti REV juga, ini nge-charge-nya cukup lama gitu, sekitar 6-8 jam katanya tadi. Buat jarak cuma 200 kiloan. Tapi ini enak loh tuh. Saya duduk lega tuh. Ini juga kalau dari setir juga, kalau dipegang juga enak. Saya suka sih, tertarik sih ini. Tapi buat jadi catatan ya, ini merek Neo ini nih. Nih, kita lihat nih, ada yang menarik, ada yang aneh. Yuk, kita coba. Ini kuncinya di ternyata nih. Ya, bisa dilihat ya, wifi cuma sebiji. Nyala ini gimana? Udah nyala ini? Ya, nggak perlu di rem aja. Oh, ini udah nyala.
kita tutup dulu pintunya. Iya, 200 kilo. Nah ini ya anak-anak ya. Ini saya nggak tahu nih kalau misalnya pas waktu itu kan saya ngomong mobil test drive, mobil yang ditaruh di sini pasti ada itu ya kan. Cuma kata saya barusan jangan dimasukin ke D. Oke, ikutin aja. Nah ini nih, kita lihat ya logo Neo ini kayak ditempel gitu. Dan kita buka ini saya nggak tahu nih merek apa, yang pasti ini merek China sih. Ya tapi secara build quality saya suka sih ini. Maksud ini lebih bahasa mobil dari Wuling, dari REV, ini masih lebih bahasa mobil. Oh dia tidak up dan otomatis ya. Nah ini ada sport, di sini ada sport mode. Apa? Lampunya bisa diatur ketinggiannya. Nah ini tombol bagasi, tombol elektrik di sini. I'm impressed sih sama ini. Oh iya, rem tangan manual coy, mantap. Oh iya, ini juga udah otomatis nih depan belakang, elektrik lah. Iya, saya lebih suka ini daripada REV. Terus terang aja. Nah, klaksonnya juga kayak mobil Eropa, nggak tintin gitu. Ya tapi ya begitu. Ini sayangnya nggak tilt steering, nggak teleskopik, apalagi tilt steering aja nggak, apalagi teleskopik ya. Cuma ini udah pas lah kalau misalnya kita berempat gitu. Nanti saya mau test drive sih. Ini menarik sih. Ini menarik sih, saya suka. Sudah selesai lihat Neo. Di sini ada motor-motor ya. Ya cuma saya nggak terlalu tertarik sama motor, jadi maaf motor nggak gitu saya bahas. Nah ini ya, di sini kan seharusnya ini bit listrik ya. Coba kita lihat. Oh. Iya. Ini bit dijadiin listrik kenapa apa? Biaya kenapa apa kalau dijadiin listrik? Di 14 juta off the road. Motornya atau listriknya aja? Motor listriknya aja? Gimana Pak? Sama motornya juga atau listriknya aja? Motor listriknya doang? Jadi konsumen bawa motor, kita ubah motornya jadi motor listrik. Dan itu berarti 14 juta buat motor listrik, buat konversinya? Iya, konversi. Itu buat jarak berapa itu? 60 km. 60 kilo, pakai yang ini berarti ya? Iya. Oh. Ini kalau misalnya baterainya habis di charge biasa gitu? Charge biasa bisa diturunin, bisa di charge di sini langsung. Oh ini ya, udah Iya, bisa ya. langsung colok situ. Berapa lama tuh? Charge untuk yang 10 ampere itu di 2,5 jam, kalau untuk yang 5 ampere di 4,8 jam. Oh berarti 5 jaman udah full ya? Iya. Itu paling lambat 5 jam. Ada baterai lain nggak selain yang ini? Atau buat bit sama ini doang? Sementara baterainya ini, cuma kita masih open buat supplier baterai yang lain buat masuk, tapi kita ingin cari baterai yang terbagus. Kita nggak ada kerjasama apapun dengan penyedia baterai selain jual beli. Oke. Berarti emang ini bengkel konversi ya? Motor apa yang paling gokil yang pernah dikonversi apa? C70. Honda C70 yang mungkin jarang dilihat ya. Iya. Bit kan cukup banyak. Oh berarti udah banyak ya ini? Iya. Mas sendiri ini kalau misalnya konversi kayak gini udah berapa banyak motor sementara ini bengkelnya? Kalau yang kita kerjakan itu masih di bawah 100 lah. Kemarin kita ada beberapa yang di Bandung, kita total mungkin 45 motor. Udah berapa lama ini? Ini kita jalan dari 2021. Tapi itu sambil risetnya. Jadi operasional bengkel baru mulai sebenarnya Januari lalu.
Oh lumayan dong sampai Iya. sekarang gitu ya. Oke, yuk, makasih ya Mas ya. Ya. Ya ini Beat Electric di belakang juga ada. Ya, lanjut. Jadi dia rata-rata emang bengkel konversi ya. Ah ini kayaknya C70 yang diomongin tadi nih. Iya ini kayaknya C70 yang diomongin tadi nih sama si Masnya. Ada di sini nih. Ya cuma sebesar ini track motornya lebih sempit dari yang tahun lalu coy. Yang tahun lalu tuh sampai situ, sampai ke atas itu tuh. Tracknya. Ini jadi cuma segini doang. Gila ini di nerf sih. Di nerf sih ini. Nah, gesits ya. Gesits ya kita udah tahu lah oke emang lumayan laku lah. Cuma sekarang motor yang lagi ngetan itu si Politon udah lumayan banyak di gang kita. Politon udah cukup banyak itu yang pakai. Kata ya maaf ya kalau saya ngelihat motor itu cuma ngelihat saya lebih tertarik konversinya gitu dari motor biasa ke motor listrik. Kalau dari motor listrik langsung ya so itu saya rata-rata pada copy paste gitu ya. Jadi pun Honda juga ya terlalu mahal, 60 juta kalau nggak salah Honda. Iya motor listrik yang paling sering saya lihat itu ya si Politon. Ini pun yang Vespa jadi-jadian juga bukan terlalu banyak ya. Vespa jadi-jadian itu terlalu banyak. Saya udah nggak tahu lagi dari motornya apa itu kalau Vespa. Nah, cuma ya gitu sayang sih ini benar-benar yang buat test ride motornya itu benar-benar dipangkas abis gitu. Oh iya, mau kabarin juga kalau di sini ya seperti yang tadi ada di depan ya. Dia ada tiga gitu ya. Bahasa Indonesia, Inggris sama Mandarin. Tapi pas itu saya lihat tadi yang mobil Neo itu emang banyak orang nggak tahu orang China, nggak tahu orang Hong Kong, nggak tahu orang Taiwan gitu ya. Jadi antara mereka bertiga lah ngomongnya emang pakai bahasa Mandarin. Ya emang sih ya, emang karena rata satu hal ini kecuali Honda merek China semua. Ya. Berikutnya saya sekarang ada di BYD E6 Bluebird ya. Kalau Anda berpikir kenapa BYD nggak masukin ini aja buat lawan Innova? Susah, ini nggak bisa buat lawan Innova. Biarpun seharusnya ini sekelas Innova, tapi kalau Anda lihat ini ya, interiornya ya sorry itu saya nggak berasa kayak Innova sih. Lebih berasa kayak Avanza, cuma dengan jok yang lebih enak aja. Ini joknya enak banget sih. Ini joknya enak banget, bener deh. Udah gitu rakimnya gede gitu kan. Cuma ya ini emang nggak bisa buat lawan Innova. Kalau ini buat lawan Innova ini pasti nggak laku. Tapi ini enak sih. Kalau ini jadi taksi seharusnya ini enak banget kalau di jalanan. Cuma ya itu ya. Ya si BYD emang pintar sih. Ini nggak dijual umum ya. Kalau misalnya ini dijual umum, harga di atas 400 juta ya susah laku menurut saya. Dan tebakan saya kalau misalnya ini dijual pun harganya pasti di atas 400. Karena kan Dolphinnya aja 445 gitu kan. Ya tapi sih ini kalau duduk sebagai penumpang ini enak banget. Kalau sebagai pengemudi sih biasa aja, terus terang aja sih. Tapi sayangnya lagi si BYD E6 ini karena dia sebagai taksi kelihatannya dia bisa 7 seater dan ada bagasi luas banget ya ini ya. Cuma sayangnya dia cuma jadi bagasi doang, nggak bisa buat penumpang. Jadi mobil ini cuma 5 seater. Ya, biarpun ini ya panjang gitu ya. Ini lebih panjang dari Avanza sih. Dan ini ada desain space di sini. Cuma begitu kita lihat bagasinya, ya 5 seater ya. Ini nggak ada bangku baris ketiganya nih.
Walaupun sebenarnya kalau misalnya mau masukin baris ketiga bisa aja sih di sebelah sini nih. Ini kan ada cantelannya juga nih. Ini seharusnya ini ada versi 3 baris ya. Cuma yang masuk buat jadi taksi yang versi 2 baris. 5 seater. Begitu sayangnya. Ya, saya sampai sekarang belum pernah naik taksi listrik. Pengen nyoba, cuma belum ada kesempatan. Kalau misalnya ada bilang bentuknya gado-gado, ya saya cukup setuju ya. Karena depannya kayak lampunya kayak Innova Reborn gitu. Cuma secara overall saya nunggu kesempatan buat ngetes mobil ini. Lanjut dari Bluebird. Ya. Ini mobil klasik yang dijadiin EV ya. Misalnya ini Datsun 120 pickup nih. Ya mungkin yang penjaganya lagi makan siang, jadi saya nggak bisa banyak nanya. Ini juga camper van VW sama Jimny Electric. Hai ya. Masa mesinnya taruh di belakang? Iya mesinnya taruh di belakang. Oh, ini mesinnya di depan. Tapi motor listriknya, tapi buat ngecasnya di belakang. Ya udah, coba kita tanya sama masnya. Ya, masnya pergi. Ini bengkel buat konversi mobil lama ke listrik ya? Iya, ini konversi. Oh, ini jadi bengkel? Sekolah sih, belum bengkel. Oh, sekolah. Iya, sekolah. Kalian udah jadi bikin 3 ini nih? 1, 2, 3? Satu aja ini. Satu aja? Iya. Ini tadi kayaknya di belakang ada apa? Ada kayak batanya gitu ya? Iya, ada. Jadi ini mesinnya belakang batanya? Betul. Jadi kalau ngecas di belakang gitu? Iya. Kita modifikasi tempat isi pengisian bahan bakar. Tangki bensin awalnya itu kita ganti jadi charger. Baterai. Bisa berapa jauh ini? 130 km. 130 kilo. Iya. Bisa buat off-road nih? Untuk sekarang belum, karena 4x4-nya itu masih belum kita aktifkan. 4x4-nya belum diaktifin? Iya, karena ini kita masih uji coba jalan aja dan hasilnya sukses. Yang penting dia udah emang konversi udah sukses dulu. Iya, ya, betul. Dari Jakarta sih ya. Dari teknik PLN berarti ini. Iya? Dari sekolah PLN berarti. Masih bukan. semua. Bukan. Jadi ini kita dapat program dari PLN untuk mengkonversi mobil konvensional menjadi mobil listrik. Gitu. Ini programnya. Oke. Lihat dalamnya boleh ya? Ya? Lihat dalamnya boleh? Boleh. 10 km kanan ya? Ini rencananya ke depannya mau diapain nih? Ya? Ke depannya mau diapain? Berikutnya? Dibikin proper sih Pak untuk jalan off-road gitu. Langsung buat jalan off-road ya? Iya. Berarti ini kan di belakang mesin di depan masih tinggal 4x4 doang yang belum ya? Iya, betul. Buset. Berapa lama nih konversi kayak gini? Waktunya 3 bulan, Pak. 3 bulan? Iya. Makan waktu 3 bulan juga.
soalnya dia mesti bongkar tangki bensin, pasang ini dulu sih ya. Terus juga ada komponen-komponen yang harus kita buat sendiri, jadi kita harus custom. Mantap dah. Ini tapi bisa jalan 130 kilo tuh lumayan jauh. Iya. Nah. Oh berarti kesinian bawa jalan dong kesini ya, mobilnya ini dibawa jalan kesini dong. Iya. Kalau bawa kesini kita di towing pas, soalnya surat-suratnya belum kita urusin nih, platnya masih Platnya masih plat yang dulu Pak, belum Plat kita daerah. ubah yang jadi putih biru. towing jadi soalnya bermasalah. Takutnya ribut sama polisi ya. Polisinya, surat jalannya belum ada. Oke deh kalau gitu. Ya sukses selalu mas. Terima kasih Pak. Ya. Lanjut. Ini MG, Hyundai. Ya praktis emang mereka nggak ada mobil baru ya. Mobil baru dan pomonya mereka sama aja. Nah ini nih si Neta baru keluarin Neta V2 kan. Ya lucu ya. V1, V2, nanti ada V3. Jadi Yamaha R25 itu. Ini juga Cherry, sukses ya Cherry jualan Omoda 5 sih sukses loh. Ini berarti sekarang dia udah pre-ordernya udah 3.000 lebih. Ini keren sih, saya suka banget warna ini. Cocok sih ini warna ini. Keren. Saya suka warna ini. Nah ini nih Neta V2, ditunggu V3. Sekarang kalau Yamaha R25 kan udah Viva ya, masih rame. Nah ini katanya ya, kalau misalnya ditanya ya 200 jutaan itu seberapa ya, mereka mengisyaratkan mobilnya pokoknya nggak bakal lebih dari 300, nggak bakal sampai 300 juta lah. Dan juga tadi saya bilang Neta V2 ini cuma dijual dalam satu tipe Smart. Ya ini emang lebih enak dilihat mata sih. Coba kita lihat dalamnya ya. Soalnya dulu saya paling nggak suka interior Neta V. Saya nggak terlalu suka interior Neta V karena menurut saya mobilnya terlalu biasa banget gitu. Coba kita lihat yang ini. Oh, pintunya banget. No, masih sama aja sih. Masih sama aja sih menurut saya dibanding yang lama. 200 juta. Mau jual yang mana dulu? 100 juta. Berapa punya? 200. Ya, Ini promosi kok bahasanya cuma kayak ini doang ya. Cuma kayak itu tapi lebih kayak facelift doang gitu. Coba kita bandingin interior yang ini sama yang lama ya. Ini panjang. Kita sama-sama duduk di bangku belakang kanan ya. Ya, mari kita coba yang ini. Ini Neta V1. Kita buka. Saya nggak ketemu bedanya sih. Kelihatannya sama aja ya, ini sama V itu sama aja ya. Saya nggak tahu deh ini bedanya di mana deh. Ya gitu. Menurut saya ini sama aja. Jadi itu kayak facelift gitu. Sekarang lebih enak dilihat sih emang. Coba nanti saya mesti lihat lagi. Bentar. Ya, saya kualat. Mobil ini di padlock, jadi saya nggak bisa keluar. Saya mesti keluar di depan.
Ya sialan nih admin sebelah nih. Dia tahu nih Cyclone nggak bisa dibuka. Cyclone. Hah? Cyclone. Nggak ada. Nih ya, makin lihat lagi ya. Ini interior yang V1. Kita bandingin sama yang V2. Nih, datang ya. Ini V2 nih. Nih V2. Gak ada bedanya. Saya nggak bisa cari bedanya. Kayak V1 ke V2 tuh kayak ini cuma jadi facelift aja gitu. Rem belakang cakram. Ini rem belakangnya juga udah cakram. Iya, ini kayak cuma facelift gitu. Bukan new gen, facelift tapi. Terus tanya kenapa Neta HG bisa jadi dari yang 300-an, dari 300 lebih jadi 300 kurang. Ya sebenarnya sih jawabannya karena yang ini nanti dibuat lokal. Karena yang itu masih impor gitu. Yang ini udah lokal. Makanya dia harganya bisa lebih murah kan. Ada dapat insentif gitu. Lanjut ke BYD. BYD akhirnya tekan kontak bikin pabrik ya di sini ya, di daerah Subang. Di daerah Subang dia bikin pabrik dan akhirnya seenggaknya mereka udah sebut sekarang bulan Juni bisa kirim. Nah gitu ya. Coba saya pengen tanya ke sales Hyundai-nya. Misalnya ya, yuk coba kita tanya. Mesti mau nanya, BYD yang paling laku apa ya? Yang tipe seal kok. Tipe seal. Iya, yang sedannya. Seal yang mana kan ada 2 tipe ya dia? Yang ini nih, yang di belakang kita yang warnanya Atlantic Blue itu yang tipe performance. Karena di harga 719 dia udah all-wheel drive gitu. Jadi paling laku. Paling laku dia yang Iya. all-wheel drive justru. Kalau Dolphin gimana? Kalau Dolphin laku, cuma kurang menarik perhatian karena warnanya terlalu feminim. Biasanya yang selalu ditampilkan warnanya pink, coral pink. Berarti kalau itu lakuan atau daripada Dolphin Betul. dia? Saingannya sama Seal. Sama Seal berarti dia sama-sama laku ya. Iya. Dia kan memang pengirimannya sorry to say agak telat ya dia ya. Iya. Berarti dia mau kirim Juni gitu. Iya. Kalau misalnya saya beli misalnya Indian gitu ya, atau tuh misalnya saya Indian gitu, dia nunggu berapa lama? Juli Agustus baru Juni kirim. itu diprioritaskan untuk customer yang Awal-awal. pas launching IMS gitu. Baru nanti yang ini ya, Iya, yang kan pengen masuk. kedua ya. Jadi antrian sesuai antrian. Oke lah kalau gitu. Berarti kalau misalnya saya Indiannya sekarang, berarti dapatnya baru kalau nggak Juli Agustus. Oke kalau gitu. Yuk, thank you. Ya gitu ya, tetap ya. Menurut salesnya, Seal tetap paling laku, Dolphin paling nggak laku. Kenapa? Karena terlalu unyu. Orang Indonesia nggak suka yang unyu-unyu. Makan tuh Honda Jazz dari BYD. Kita coba lihat ini kenapa ada bukan mobil listrik ini. Ya sebenarnya hidrogen itu dia ada yang setahu saya ya, ada motor listrik di depannya. Jadi dia tetap digerakin pakai motor listrik ya. Cuma buat jalanin motor listrik itu pakai yaitu bukan bensin pakai hidrogen. Ini sausnya bisa dibuka. Oh bisa. Wow. Bisa dibuka. Ya, ini masih setir kiri ya. Tapi kita bisa ngelihat ini sebenarnya. Ya, ini keren sih. Ya, ini lihat ya, ini masih pakai tenaga listrik ya. Tapi ya itu, dia buat jalanin motor listriknya kayak setiap ada generatornya lah dari mesin hybrid, dari mesin hidrogennya itu.
Dia udah jalan 6.000 kilo, berarti ini udah mobil pameran nih, motor-motor terus. Hyundai Nexo ya. Oh bisa dibuka. Ya Tuhan. Seharusnya tangkinya ada di sini ya. Ya ini makanya dia lantainya bisa tinggi ya. Soalnya biasanya tangki hidrogennya itu di bawah sini. Ya nggak bisa dibuka kan? Nih. Di bawah sini seharusnya tabung hidrogen nih. Sama kayak pas waktu itu kan kalau Lakos juga ada kan di sini. Kalau Lakos hidrogen ditaruh di bawah situ. Habis dari situ kita lanjut ke sini. Prestige ya, Tesla. Ya tes. Oh Megane pas 1 tahun lalu juga ada tuh. Ya seenggaknya MAB sekarang nggak bawa kemarin yang pick up gitu ya. Malu-maluin sih itu yang kemarin pick up tahun lalu. Mustang Mach-E, Kona EV. Saya pernah ngeliat Kona bukan EV tapi ya keren banget sih ada pertama. Yang B3. Ceres. Ya pasti Ceres emang nggak ada mobil baru juga ya. Masih kayak gitu-gitu juga. Wuling paling Cloud. Kita mesti lihat Cloud sih kayak gimana. Ya ini halnya lebih gede dari tahun lalu ya. Karena emang mereknya kan lebih banyak juga sekarang. iX yang bagus, i7 saya pernah naik, bagus. Nah ini dia yang jadi star of the show, yang seharusnya jadi star of the show, Wuling Bingo. Ya sama aja ya sama kayak pas satu di IMS kemarin. Joknya masih bahan sofa. Ya sebenarnya sih saya lihat di mobil tinggal bawa doang ya. Ini nggak bisa bukan buat lawan Dolphin sih. Dolphin terlalu nggak bisa buat lawan ini. Pasti kalah Dolphin sama ini. Ya, yuk kita coba lah. Oke. Nah, saya pas satu kemarin di IMS nggak sempat masuk ke sini, ke Wuling Cloud karena pas itu kan ramai banget ya. Sekarang saya bisa di sini karena unitnya banyak dan ini unit yang paling pojok ini paling nggak ada yang ngelihat. Jadi saya bisa ngerasain duduk di dalam rasanya kayak gimana. Ini jok kelihatannya enak ya. Cuma saya ngerinya jok kayak gini nih. Ini kan semuanya nih, termasuk jok pengemudi juga joknya macam sofa begini. Saya ngerinya kalau ini dibawa jauh, kita pegal justru kayak Zenix gitu. Innova Ribbon sama Zenix. Ribbon itu buat jarak dekat dia kayak payah. Cuma buat jarak jauh pakai Ribbon tuh lebih nggak capek dari pakai Zenix. Zenix itu kebalikannya. Kalau dipakai deket dia enak, kalau dipakai jauh badan Anda pegel. Pakai Zenix tuh. Cuma kalau kita ngomong Cloud EV, saya suka modelnya ya. Ini tinggi gitu. Cuma sayangnya biarpun dia tinggi, pandangan ke depan sih jauh bener, nggak kelihatan apa-apa di depan. Saya tinggiin bangkunya cuma tetap nggak kelihatan apa-apa di depan. Nah ini nih, tapi karena dia joknya tebel dan ini juga maju nih, jadi duduknya tuh kayak duduk di E3. Kakinya tuh bisa tegak gitu, kayak duduk di kursi. Enaknya gitu ya. Cuma saya ragu nih. Ini kalau misalnya kaki saya nggak apa-apa, cuma punggung nih. Ini joknya bener-bener bukan jok buat jarak jauh. Kalau buat pengemudi ya. Kalau buat penumpang mungkin enak. Cuma kalau buat pengemudi, saya curiga orang yang bawa ini kalau jarak jauh bakal capek. Pengalaman di Zenix sih. Karena Zenix seperti ini. Cuma sofa secara build quality ini bagus loh. Katakanlah ini mobil harganya 410 juta ya, 410 juta.
susah sih kalau di kelas yang sama. Ada MG4 EV sih. Ya coba ini katakanlah ini posisi mengemudi saya ya di sini. Coba ini ada teleskopik enggak? Oh, ada teleskopik. Puji Tuhan. Oke, ini posisi mengemudi saya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini posisi mengemudi saya. Coba kita duduk di belakang. Iya. Ini sebagai penumpang ini enak. Cuma ini kursi belakangnya terlalu, menurut saya terlalu bisa ditegakin. Oh, astagfirullah. Astaga. Ini kursi belakangnya bisa lebar banget. Iya, ini buat penumpang enak banget sih. Bluebird mungkin. Coba pikir-pikir lagi deh itu BYD E6 sama ini deh. Ini sama BYD. Nah, ini rasanya sama BYD E6 Bluebird itu. Rasanya hampir mirip ini sama BYD E6. Cuma bedanya ini sebagai penumpang ya Anda dapat jok yang seperti ini ya. Seharusnya ini buat penumpang ini enak. Yang saya komplain tuh kenapa jok pengemudi juga sama gitu. Ya gitu sih, saya ragunya ini jok pengemudi yang ini nih bakal bikin capek kalau buat jalan jauh. Cuma kalau buat penumpang ini enak banget. Sama ini saya mesti test drive juga nih. Sebagai penumpang sih ini enak banget loh. Mantap ini. Ini perasaan mobil kemarin baru masuk ke itu ya, ke acara yang Morning Drivers Club yang di Meta Terrace. Tapi ini udah dari sini aja. Buset, mobilnya bau parfumnya jekat banget. Yo, masuk ke tempat test drive yang kecil banget, tempat test drive-nya, astaga. Agak sedih ya. Jadi tempatnya benar-benar di nerf sama mereka gitu. Nah ini ya, nanti saya mau test drive ini nih. Kita lihat nanti bagus-bagus apa. Tapi sebelumnya saya mau test drive mana Cloud. Nah tuh. Nah Cloud. Ya, saya di dalam Wuling Cloud EV. Bentar ya. Nih MG kenapa parkir di sini? Satu, dua, tiga. Dia halus ya ini. Kalau masalah tayar kan dia halus. Nggak brutal kayak MG itu misalnya. MG lebih brutal. Kalau BYD sama Omoda E5, waduh itu, apalagi Omoda E5 parah banget. Itu bener-bener brutal saya sih. Nah enaknya dia udah full ADAS ya. Coba kita nyalain aja ini. ACC on. Di depan kita ada Cloud EV yang lain. Saya gas. Ya ini saya yang tidak gas nih. Dia bisa sampai berhenti loh tuh. Ini saya nggak megang gas sama sekali tuh. Dan halus. Nah ini ya yang saya agak kurang dari Cloud EV, sebenarnya bantingannya menurut saya agak keras. Cuma ini adaptive cruise control bisa sampai berhenti gini sih. Ini bener-bener mempermudah banget sih. Mempermudah hidup lah. Saya berhenti no. Enak sih ini. Cuma saya udah nyobain duduk di sini sambil bawa jalan ya. Ya ini menurut saya kurangnya joknya menurut saya kurang. Ini jok yang enak buat dipakai duduk sebagai penumpang, tapi buat pengemudi kurang. Kayak terlalu banyak liku-likunya. Kalau pengemudi kurang sih. Yuk kita coba gaspol.
nggak ada bunyi, nggak ada apa-apa. Good. Ini sekali saya coba putar sekali lagi, udah gitu cukup. Ya, si BMW udah diem. Ya. Emang taknya mungkin emang terlalu pendek ya. So udah cukup. Mungkin untuk berikutnya saya main ke dealer bowling dekat tempat saya. Nah, sekian test drive-nya. Kita coba nanti ke mobil yang lain. Ya, sekarang saya di Neo Green City Green atau Green City? New City. New City. Iya, baik lagi ya, seperti tadi saya bilang, ini kalau dibanding sama Wuling sama saya ini masih lebih layak loh. Nah, ini masih lebih layak loh. Bunyinya juga kalau kita belokin, kalau kita gas. Sebentar, ini agak macet. Nah, ini juga kalau buat mobil listrik ini lebih ramah buat pengemudi, soalnya kalau kita taruh di D mesti digas dulu baru dia jalan, dan jalannya tuh pelan, nggak langsung geng gitu, kayak BYD atau Tri misalnya kemarin saya bawa begitu, digasnya ditaruh dikit malah geng dia. Atau mode E5 yang ditaruh di D langsung lari. Ini enggak, ini harus digas dulu. Dan ternyata di perusahaan mobil ini emang udah lama ada di sini ya. Tadi saya lihat di STNK-nya dari tahun 2022 ini udah ada. Masih agak macet. Kita coba nanti tunggu Ioniq maju dulu. Ya, nggak maju. Maju, Pak. Tuh. Kalau dia dari speedometer ini malah lebih kencang dari Cloud loh tadi. Tapi lumayan sih, ini kalau buat dalam kota ini masih lebih enak. Kelihatannya masih lebih enak dari Wuling deh. Soalnya ini kan lebih gede, duduknya lebih enak. Ya, saya lebih suka ini daripada Wuling. Ya, ini hall terakhir. Yang hall isinya ini semua ya, apa namanya? Isinya aksesoris semua, dan iya, ini hampir semuanya merek dari China gitu. Bener-bener hampir semuanya merek China. Tuh. Ya balik lagi ya, emang China tuh pabrik yang negara paling getol gitu masa kelistrikan. Cuma ini hampir semuanya loh merek China. Yang ada di sini, yang ada di hall-hall yang mobil tadi, yang hall tadi juga apa namanya, yang motor, hampir semuanya merek China. Ya, globalisasi I guess. Ya, ternyata bukan cuma pameran mobil doang ya. Ini juga pameran sepeda, isinya tuh merek China semua, men. Tuh, China semua, men. Ya, ternyata pameran bukan pameran sepeda dalam tanda kutip, pameran sepeda listrik. Iya, ternyata pameran ini kalau punya tiket yang sono, yang PFS, ternyata bisa masuk pameran ini juga. Ya, ini sih intinya semuanya motor atau enggak sepeda listrik gitu ya. Ya gitu aja sih. Saya mau lihat-lihat aja dari sini. Begitu cukup sekian perjalanan di PFS 2024. Ini lebih bagus dari tahun lalu ya. Yang tahun lalu tuh rasanya masih kosong, sepi gitu ya. Ini udah jauh lebih rame. Yang pabrikannya juga emang lebih banyak sih tahun ini ya. Jadi emang lebih rame. Ya semoga tahun depan bisa lebih rame lagi. Mungkin mobil listrik udah mulai banyak peminatnya di Indonesia. Ya kalau gitu sampai jumpa di
sampai jumpa di pameran mobil listrik berikutnya, atau lebih tepatnya pameran mobil China kali ya. Soalnya di dalam memang benar-benar hampir seluruhnya dominasi China semua loh. Jadi yang di sebelah mobilnya itu hampir semuanya China, kecuali Hyundai sama BMW. Sama di sini yang pameran sepeda juga isinya pabrikan China semua. Ya mungkin suatu saat bisa kali ya Chinese car motor show gitu di Indonesia. Bisa jadi ya. Kayaknya kita perlu deh. Kayaknya kita udah mulai perlu deh pameran mobil khusus merek China deh. Karena emang udah banyak. Ya udah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.